Dan 3. Allah hendak memberi keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Surat An-Nisa, ayat 26-28. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan 5 ayat lagi, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud di atas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dia menciptakan dari diri itu pasangannya, dan dari keduanya dia mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta serta peliharalah silaturahmi. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kamu. Ayat 1. Allah Ta'ala menyuruh makhluknya agar bertakwa kepadanya, yaitu beribadah kepadanya yang esa tanpa menyekutukannya. Dia pun mengingatkan mereka terhadap kekuasaannya yang dengan kekuasaan itulah dia menciptakan mereka dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan dia menciptakan dari diri itu pasangannya, yaitu Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian belakang yang sebelah kiri ketika dia sedang tidur. Kemudian Adam bangun dan dikejutkan oleh keberadaan Hawa. Keduanya pun saling tertarik. Dalam hadis sahih dikatakan, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Jika kamu hendak meluruskannya, niscaya ia patah. Jika kamu ingin berbahagia dengannya berbahagialah, walaupun ia tetap bengkok. Firman Allah, dan dia mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Yakni, Allah memperbanyak dari Adam dan Hawa laki-laki dan perempuan yang banyak. Dia menyebarkan mereka di berbagai wilayah dunia selaras perbedaan ras, sifat, warna kulit, dan bahasanya. Setelah itu, mereka semua dikembalikan dan dikumpulkan kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling meminta serta peliharalah silaturahmi. Yakni, bertakwalah kepada Allah dengan cara kamu menaatinya. Ad-Dahhak berkata, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu mengadakan akad dan perjanjian, dan peliharalah hubungan silaturahmi, jangan sampai kamu memutuskannya, namun berbuat baiklah kepada mereka dan sambungkanlah tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu, yakni Dia mengawasi segala tingkah lakumu dan amalmu. Allah Ta'ala berfirman, Allah Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Dalam hadis sahih dikatakan, beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Bila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ini merupakan masalah pengawasan zat yang mengawasi. Oleh karena itu, Allah menceritakan bahwa makhluk itu berasal dari seorang bapak dan seorang ibu agar sebagian mereka mengasihi sebagian yang lain. Allah pun mendorong supaya mengasihi pihak yang lemah. Dalam Sahih Muslim disebutkan, tatkala Rasulullah didatangi oleh sekelompok orang dari Bani Mudar yang berasal dari kaum melarat dan miskin, maka Rasulullah berdiri lalu berpidato di depan manusia setelah sholat zuhur. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Kemudian beliau mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah seorang individu memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok. Kemudian beliau menganjurkan mereka untuk bersedekah. Beliau bersabda, seseorang dapat menyedekahkan uang dinar, dirham, 1 sah, gandum, atau 1 sah, kurma kering. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun sunan yang diterima dari Ibnu Mas'ud ihwal khutbah yang menyampaikan kebutuhan. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, janganlah kamu menukarkan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya yang demikian itu merupakan dosa yang besar. Ayat 2. Apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai sebanyak 2, 3, atau 4.
Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahi seorang saja atau budak yang kamu miliki. Hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Ayat 3. Berikanlah mahar kepada wanita sebagai kewajiban. Jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah sebagai makanan yang sedap dan baik akibatnya. Ayat 4. Allah Ta'ala menyuruh supaya menyerahkan harta anak yatim kepada mereka sendiri, jika sudah balik, secara sempurna dan tuntas. Allah melarang memakan harta mereka dan menggabungkannya dengan harta si wali. Oleh karena itu, Allah berfirman, janganlah kamu menukarkan yang baik dengan yang buruk. Said bin Zubair berkata, janganlah kamu menukarkan hartamu yang halal dengan harta orang lain yang haram. As-Sadi berkata, ada seseorang di antara mereka yang mengambil domba gemuk milik anak yatim dan diganti dengan dombanya yang kurus, lalu dia mengatakan bahwa domba ditukar dengan domba, atau dia mengambil dirham yang asli dan ditukar dengan yang palsu, kemudian dia mengatakan bahwa dirham ditukar dengan dirham. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu, yakni janganlah kamu mencampurkan hartamu dengan harta anak yatim, kemudian memakannya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang demikian itu merupakan dosa besar, yakni dosa yang besar. Demikianlah menurut penafsiran Ibnu Abbas dan sekelompok tabi'in. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud disebutkan, ya Allah, ampunilah dosa besar kami dan kesalahan-kesalahan kami. Maksud ayat, jika kamu memakan harta campuran antara hartamu dan harta anak yatim, maka yang demikian itu merupakan dosa dan kesalahan yang besar. Maka jauhkanlah dirimu darinya. Firman Allah Ta'ala, apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai sebanyak 2. Maksudnya, jika ada perempuan yatim dalam perlindunganmu dan kamu khawatir tidak dapat memberinya mahar yang memadai, maka beralihlah kepada wanita selainnya, sebab wanita lain juga masih banyak, dan Allah tidak mempersulitnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Urwah bertanya kepada Aisyah ihwal firman Allah, dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka Aisyah berkata, wahai putra saudaraku, wanita yatim ini berada dalam perlindungan wali. Wanita yatim menggabungkan hartanya dengan harta walinya. Lalu si wali terpesona oleh kecantikan dan hartanya. Kemudian dia hendak menikahinya tanpa mau berlaku dalam masalah mahar, tidak memberi mahar seperti yang lazim diberikan kepada wanita lain. Para wali dilarang menikahi wanita yatim kecuali berlaku adil terhadapnya dan memberi mereka mahar yang lazim pada saat usia dewasa. Para wali disuruh menikahi wanita-wanita lain saja. Urwah berkata, kemudian Aisyah melanjutkan, sesungguhnya orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah setelah ayat itu diturunkan. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, dan mereka meminta fatwa kepadamu ihwal wanita. Aisyah melanjutkan, dalam ayat lain Allah berfirman, dan kamu enggan menikahi mereka, yakni salah seorang di antara kamu enggan kawin dengan wanita yatim yang tidak cantik dan hartanya sedikit. Mereka dilarang menikahi wanita lantaran melihat harta dan kecantikannya kecuali dengan cara yang adil, sebab mereka enggan menikahi wanita, jika wanita itu tidak cantik dan sedikit hartanya. Firman Allah Ta'ala, 2, 3, atau 4. Yakni, nikahilah wanita yang kamu kehendaki selain wanita yatim. Jika kamu mau, nikahilah 2 wanita, 3, atau 4. Sunnah Rasulullah yang menerangkan informasi dari Allah menunjukkan bahwa seorang pun tidak boleh, selain Rasulullah, menikahi lebih dari 4 orang wanita, sebab yang demikian itu merupakan kekhususan untuk Rasulullah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah At-Sakafi masuk Islam sedang dia memiliki 10 orang istri. Maka Rasulullah bersabda, pilihlah 4 dari 10 orang wanita itu.
Pada zaman Umar, Ghailan menceraikan keempat istrinya dan membagikan hartanya di antara anak-anaknya. Umar berkata, "Saya menduga bahwa setan mencuri suatu pembicaraan. Setan mendengar ihwal kematianmu, kemudian merasukannya kepadamu. Boleh jadi, kamu tidak akan hidup kecuali sebentar. Demi Allah, rujukilah istri-istrimu dan ambillah kembali hartamu, atau saya akan mewarisi mereka darimu dan menyuruh orang-orang mendatangi kuburmu, kemudian melemparinya seperti dilemparinya kuburan Abu Ragal." Demikian pula bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i dan yang lainnya hingga kata, "Pilihlah 4 orang di antara mereka." Sedangkan kisah selanjutnya mengenai Umar merupakan riwayat Ahmad saja. Kisah itu merupakan tambahan yang baik. Kisah itu dianggap lemah lantaran ada alasan yang dikemukakan oleh Bukhari yang diceritakan oleh Tirmidzi bahwa Bukhari menyatakan hadis itu tidak terpelihara. Maksudnya, Bukhari menolak adanya tambahan tersebut. Alasan Bukhari itu perlu ditinjau, wallahu alam. Sanad yang kami sajikan dari Musnad Ahmad terdiri atas orang-orang yang terpercaya dan mengikuti kriteria Syaihani. Dan di sana pun masih terdapat banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Syafi'i yang membuktikan keberadaan kasus Ghailan ini. Demikianlah menurut Al-Baihaqi. Firman Allah Ta'ala, "Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahi seorang saja atau budak yang kamu miliki." Yakni, jika banyaknya istri itu mengkhawatirkanmu untuk tidak dapat berlaku adil di antara mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Sekali-kali kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat menginginkan berbuat adil. Jika kamu khawatir berbuat zalim, maka kawinlah dengan seorang wanita saja, atau dengan beberapa budak perempuan yang ada dalam kekuasaanmu sebab pemberian giliran di antara budak bukan suatu kewajiban, namun merupakan anjuran. Jika dilakukan, maka hal itu baik dan jika ditinggalkan maka tidak apa-apa." Firman Allah Ta'ala, hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya, yakni zalim. Dikatakan, alin fil hukmi, jika seseorang menyimpang, zalim, dan aniaya. Dalam hadis yang disandarkan kepada Aisyah dikatakan bahwa firman Allah, hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya, berarti kamu tidak berbuat aniaya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Firman Allah Ta'ala, "Berikanlah kepada wanita maharnya sebagai kewajiban." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan nihlah ialah mahar. Ada lagi yang mengatakan bahwa nihlah berarti kewajiban yang ditentukan besarnya. Dalam percakapan orang Arab, nihlah berarti sesuatu yang wajib. Allah berfirman, "Janganlah kamu mengawini wanita kecuali dengan memberikan sesuatu kepadanya secara wajib." Tidak selayaknya menyebut mahar dengan sebutan yang bohong dan tidak benar. Seorang laki-laki harus memberikan mahar yang disukainya. Jika si istri berbaik hati dengan memberikan mahar atau memberikan sebagiannya, setelah mahar itu disebutkan kuantitasnya, maka suami dapat memakannya sebagai makanan yang halal lagi baik. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan sukarela, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang halal lagi baik." Hashim meriwayatkan dari Sayar, dari Abu Shalih, dia berkata, ada kebiasaan jika seorang ayah mengawinkan putrinya, maka dia mengambil maharnya sedangkan anaknya sendiri tidak. Maka Allah melarang perbuatan demikian, dan menurunkan ayat, "Dan berikanlah kepada wanita maharnya sebagai kewajiban." Demikian pula menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. "Dan janganlah kamu serahkan kepada sufaha, orang yang belum sempurna akalnya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja, pakaian, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik." Ayat 5. Ujilah anak-anak yatim itu hingga mereka mencapai usia nikah. Jika kamu telah mengetahui ada tanda kedewasaan pada mereka,
maka serahkanlah harta itu kepada mereka dan janganlah memakannya secara berlebih-lebihan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barang siapa yang berkecukupan, maka tahanlah dirimu dari memakannya. Barang siapa yang berkekurangan, maka makanlah dengan cara yang ma'ruf. Jika kamu hendak menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah dipersaksikan atas mereka. Cukuplah Allah sebagai pengawas. Ayat 6. Allah Ta'ala melarang memberikan kemungkinan kepada sufaha untuk mengelola harta kekayaan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan bagi manusia, harta yang diandalkan untuk menopang penghidupan mereka, seperti perdagangan dan semacamnya. Larangan itulah yang menjadi dasar perlindungan atas sufaha yang terdiri atas beberapa macam. Sufaha dapat berupa anak kecil. Ia harus dilarang mengelola hartanya karena pertimbangannya tidak dapat dijadikan patokan. Sufaha dapat berupa orang gila dan orang yang tidak cakap dalam mengelola harta lantaran kurang ilmu pengetahuan dan agamanya. Sufaha dapat berupa orang yang muflis, yaitu orang berutang dan hartanya tidak mencukupi untuk membayar utang. Jika orang yang berpiutang menagih kepada yang berutang, maka hakim melarangnya untuk menggunakan hartanya. Sehubungan dengan firman Allah, dan janganlah kamu memberikan harta kepada sufaha, Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sufaha ialah anak dan istrimu. Menurut Ad-Dahhak, sufaha ialah wanita dan anak-anak. Menurut Said bin Zubair, sufaha ialah anak-anak yatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Umamah. Dia berkata bahwa, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kaum wanita itu merupakan sufaha kecuali wanita yang menaati wali suaminya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sufaha ialah hadam dan setan dari kalangan manusia. Orang yang memiliki utang kepada orang lain, maka ia tidak perlu dipersaksikan. Demikian menurut pendapat Ibnu Jarir yang bersumber dari hadis Abu Musa. Firman Allah Ta'ala, berilah mereka rezeki, pakaian, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, janganlah kamu mengandalkan kehidupan kepada hartamu dan kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, lalu kamu memberikan hartamu itu kepada istri dan anakmu, dan kamu hanya memperhatikan harta yang mereka kuasai. Namun, peganglah harta itu olehmu, pergunakanlah dengan baik, dan jadilah kamu sebagai orang yang memberikan pakaian, belanja, dan rezeki kepada mereka. Ayat ini mengandung keharusan berbuat baik kepada keluarga dan orang yang ada dalam tanggungan dalam memberi nafkah pakaian, perkataan yang baik, dan akhlak yang terpuji. Firman Allah Ta'ala, dan ujilah anak-anak yatim itu hingga mereka mencapai usia nikah, yakni mencapai ihtilam, mimpi yang menimbulkan air mani memancar sebagai asal kejadian anak. Dalam Syahikain ditegaskan, Ibnu Umar berkata bahwa, ketika saya berusia 14 tahun, saya mendaftarkan diri kepada Nabi, untuk mengikuti perang Uhud, maka beliau melarang saya. Dan ketika saya berusia 15 tahun, saya mendaftarkan diri kepada Nabi untuk mengikuti perang Khandak, maka dia membolehkanku. Tatkala hadis ini sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, maka dia berkata, itulah perbedaan antara anak kecil dan anak dewasa. Firman Allah Azza wa Jalla, jika kamu telah mengetahui ada tanda kedewasaan pada mereka, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Para ahli fikih berkata, jika anak sudah cakap dalam mengurus kepentingan agama dan dunianya, maka perlindungan terhadapnya dicabut dan harta yang ada dalam kekuasaan wali pun diberikan kepadanya. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memakannya secara berlebih-lebihan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Allah Ta'ala melarang untuk memakan harta anak-anak yatim, jika tidak karena terpaksa sekali, secara berlebih-lebihan dan tergesa-gesa, sebelum mereka balik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berkecukupan, maka tahanlah dirimu dari memakannya, dan janganlah memakannya sedikit pun. Berkaitan dengan firman Allah,
barang siapa yang berkekurangan, maka makanlah dengan cara yang ma'ruf. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Aisyah, ayat ini diturunkan sehubungan dengan wali anak yatim yang mengurus kepentingannya. Jika dia berkekurangan, maka dia dapat memakan hartanya sekadar untuk dapat menjalankan tugasnya. Para ulama berikhtilaf, artinya berbeda pendapat, mengenai, apakah si wali harus mengembalikan makanan yang telah dimakannya, jika dia telah memiliki kelonggaran? Pendapat yang sahih mengatakan tidak perlu karena yang dimakan oleh si wali adalah upah kerjanya, sedang dia orang miskin. Dan karena ayat itu membolehkan untuk memakan harta mereka tanpa perlu menggantinya. Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata bahwa, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, saya tidak punya harta, sedang saya mengurus anak yatim, apa yang harus saya lakukan? Maka beliau bersabda, makanlah dari harta anak yatim yang kamu urus secara tidak berlebih-lebihan, tidak tergesa-gesa, tidak mengembangkannya sebagai suatu kekayaan, dan jangan membiarkan hartamu utuh. Nabi bersabda, Husain, salah seorang perawi hadis ini ragu-ragu, hartamu ditebus dengan harta anak yatim. Jika kamu sudah berkecukupan, maka tahanlah dirimu dari memakannya. Firman Allah Ta'ala, jika kamu hendak menyerahkan harta itu kepada mereka, yakni setelah mereka balik dan diketahui kedewasaannya, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Dan hendaklah dipersaksikan atas mereka, ini merupakan perintah Allah Ta'ala kepada para wali agar mereka mempersaksikan kepada anak yatim, jika mereka telah balik dan telah menerima hartanya agar tidak terjadi pengingkaran atas harta yang telah diambil atau diserahkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, cukuplah Allah sebagai pengawas, yakni sebagai zat yang memperhitungkan, menyaksikan, dan mengawasi segala perilaku wali. Jadi, serahkanlah harta itu secara utuh tanpa dikurangi. Oleh karena itu, dalam Sahih Muslim ditegaskan, sesungguhnya Rasulullah bersabda, hai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu sebagai orang yang lemah. Saya ingin memberimu apa yang kucintai, jangan sekali-kali kamu memerintah dua orang dan jangan menganggap enteng pada harta anak yatim. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian, pula, dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan, ayat 7. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, ayat 8. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, ayat 10. Said bin Jubair dan Qatadah berkata, adalah kaum musyrik memberikan harta pusaka kepada anak-anak yang sudah besar. Mereka tidak memberi pusaka sedikit pun kepada perempuan dan anak-anak. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Yakni, semua orang sama di hadapan hukum Allah. Mereka sama menurut prinsip hukum waris, meskipun bagiannya berbeda-beda selaras dengan bagian yang telah ditetapkan Allah bagi setiap ahli waris sejalan dengan hubungannya dengan mayat, pewaris. Apakah itu hubungan kekerabatan, perkawinan, atau perwalian, lantaran pewaris itu seperti daging pertalian nasab. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Jabir, dia berkata bahwa, Ummu Kahah datang kepada Rasulullah seraya bertanya, ya Rasulullah, saya punya 2 orang anak perempuan yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, sedang kedua anak itu tidak memiliki apa-apa. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat,
bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Hadits tersebut akan dikemukakan dalam redaksi yang berbeda dalam dua ayat tentang waris. Firman Allah Ta'ala, apabila sewaktu pembagian itu hadir. Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud ayat ini ialah jika pembagian harta pusaka itu dihadiri oleh kerabat karib yang tidak berhak mendapat pusaka, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka bagian dari pusaka itu. Sesungguhnya pemberian itu merupakan suatu kewajiban pada permulaan Islam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemberian itu sunnah. Para ulama berikhtilaf, artinya berbeda pendapat, mengenai apakah hukum itu dinasah, artinya membatalkan hukum, atau tidak. Pendapat mereka terbagi dua, sehubungan dengan ayat itu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ia merupakan ayat yang muhkam, artinya ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi, tidak dinasah, artinya membatalkan hukum, dan tetap berlaku dan harus diamalkan. Mujahid mengatakan bahwa pemberian itu wajib diberikan oleh ahli waris sesuai dengan kebaikan hatinya. Demikian pula menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Abdurrahman bin Abi Bakar, dan sekelompok tabi'in. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini tentang wasiat. Maksudnya, orang yang mendekati ajal dianjurkan untuk berwasiat kepada mereka. Demikian menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat, apabila sewaktu pembagian itu hadir, adalah dinasah, artinya membatalkan hukum. Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa ayat itu dinasah, artinya membatalkan hukum, oleh ayat sesudahnya yaitu, Allah berpesan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu. Al-Aufi meriwayatkan hal yang sama dari Ibnu Abbas bahwa hal itu terjadi sebelum diturunkannya ayat Faraid, tentang waris. Setelah itu, Allah menurunkan ayat Faraid sehingga setiap orang menerima haknya masing-masing. Inilah mazhab jumhur fuqaha, imam mazhab yang empat, dan para pengikutnya. Maksud ayat, jika kerabat karib yang miskin dan tidak berhak mendapat pusaka, anak-anak yatim, dan orang-orang yang miskin melihat pembagian pusaka yang banyak, tentu mereka pun ingin mengambil sesuatu dari harta itu, jika mereka melihat si Anu mengambil Anu dan si Anu mengambil Anu, sedang mereka sangat memerlukan dan tidak mendapat bagian sedikit pun darinya. Maka Allah Ta'ala, dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menyuruh kepada ahli waris agar memberikan sesuatu dari bagiannya sebagai kebaikan, sedekah, dan kebajikan untuk mereka serta sebagai penawar atas kedukaan hatinya. Allah Ta'ala berfirman, makanlah dari buahnya, yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Surat Al-An'am, ayat 141. Allah mencela orang-orang yang membagikan harta pusaka secara sembunyi-sembunyi karena khawatir akan dilihat orang yang membutuhkan dan miskin, sebagaimana Allah memberitahukan tentang para pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Surat Al-Qalam, ayat 17. Barang siapa yang mengingkari hak Allah yang menjadi kewajiban hambanya, maka dia akan menyiksanya dalam kemegahan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis ditegaskan, tidaklah sedekah dicampurkan dengan suatu harta, melainkan sedekah itu akan merusakkannya. Firman Allah Ta'ala, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat ini berkaitan dengan seseorang yang menjelang ajal. Ada orang lain yang mendengar orang itu menyampaikan wasiat yang menyengsarakan ahli warisnya, maka Allah Ta'ala menyuruh orang yang mendengar wasiat itu agar bertakwa kepada Allah, meluruskan, dan membenarkan orang yang berwasiat serta agar memperhatikan ahli warisnya yang tentunya dia ingin berbuat baik kepada mereka dan khawatir jika dia membuat mereka telantar.
Dalam Syahihain ditegaskan, tatkala Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memiliki kekayaan sedang ahli warisku hanya seorang anak perempuan, apakah saya boleh menyedekahkan 2/3 dari harta saya?" Nabi bersabda, "Tidak boleh." Sa'ad berkata, "Bagaimana kalau setengahnya?" Nabi bersabda, "Tidak boleh." Sa'ad berkata, "Bagaimana kalau sepertiga?" Nabi bersabda, "Boleh." Sepertiga juga sudah banyak. Kemudian beliau melanjutkan, "Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli waris dengan berkecukupan itu lebih baik bagimu daripada meninggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan sehingga mencukupi kebutuhan dirinya dari orang lain." Ada pendapat yang menyatakan bahwa maksud ayat itu ialah hendaklah kamu bertakwa kepada Allah ketika mengelola harta anak yatim, dan janganlah kamu memakannya secara berlebih-lebihan dan tergesa-gesa. Itulah pendapat Hasan. Dia menguatkan pendapatnya dengan ayat yang sesudahnya mengenai ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Yakni, sebagaimana kamu pun ingin agar keturunanmu diperlakukan dengan baik, jika kamu meninggal, maka anak orang lain yang menjadi tanggunganmu juga ingin diperlakukan dengan baik. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka bahwa barang siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya dia memakan api neraka sepenuh perutnya. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka sepenuh perutnya dan mereka akan digiring ke neraka." Maksudnya, bila mereka memakan harta anak yatim tanpa sebab, sebenarnya mereka itu memakan api yang bergolak di dalam perutnya pada hari kiamat. Dalam Syahihain ditegaskan bahwa hal itu merupakan salah satu dari 7 perbuatan yang balasannya abadi yang diperintahkan oleh Rasulullah agar kita menjauhinya. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Abu Barzah, Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat akan dibangkitkan suatu kaum dari kubur mereka sedang mulut mereka memuntahkan api." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu?" Nabi bersabda, "Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Allah mewasiatkan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu bahwa bagian bagi seorang anak laki-laki adalah sama dengan 2 bagian anak perempuan. Jika semua anak itu perempuan dan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari pusaka yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang, maka baginya setengah. Bagi setiap orang dari ibu dan bapak mendapat 1/6 dari pusaka yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal memiliki anak. Jika orang yang meninggal tidak memiliki anak dan ahli warisnya hanya ibu bapaknya saja, maka ibu mendapat 1/3. Jika orang yang meninggal memiliki sejumlah saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian itu setelah ditunaikan wasiat yang ia buat atau utang. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa yang di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Inilah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat 11. Ayat ini, ayat yang sesudahnya, dan ayat yang menjadi penutup surat ini merupakan ayat-ayat faraid. Ilmu faraid, ilmu tentang waris, bersumber dari ketiga ayat tersebut dan dari hadis-hadis yang ada mengenai faraid yang berfungsi sebagai penafsir ayat. Kami akan sebutkan sebagian hadis yang berkaitan dengan maksud ini. Adapun ulasan mengenai berbagai persoalan dan masalah khilafiyah serta penetapan dalil-dalilnya, maka tempatnya dalam buku-buku hukum. Allah lah tempat meminta pertolongan. Ada hadis yang memotivasi supaya mempelajari ilmu faraid. Faraid yang khusus ini merupakan yang terpenting. Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr secara marfu, ilmu itu ada 3 sedangkan ilmu selain itu merupakan tambahan, ayat muhkam, artinya ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi, sunnah yang lurus, dan faraid yang adil. Ibnu Uyainah berkata,
Sesungguhnya faraid distilahkan dengan separuh ilmu, karena ilmu ini menguji ketaatan seluruh manusia. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, Rasulullah dan Abu Bakar mengunjungiku dengan berjalan melewati Bani Salamah. Nabi mendapatiku tidak dapat memahami apapun. Maka beliau berdoa pada air, berwudu darinya, dan mengompreskannya kepadaku sehingga aku pun sadarkan diri. Saya berkata, wahai Rasulullah, perbuatan apa yang harus kulakukan terhadap hartaku? Maka turunlah ayat, Allah mewasiatkan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu bahwa bagian bagi seorang anak laki-laki adalah sama dengan 2 bagian anak perempuan. Demikian pula keterangan yang diriwayatkan oleh Muslim, Nasai, dan hadis ini diriwayatkan oleh seluruh jamaah dari hadis Sufyan bin Uyainah. Ada hadis lain mengenai sebab turunnya ayat ini yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir. Dia berkata, istri Sa'ad bin Rabi datang kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, ini adalah 2 anak perempuan Sa'ad bin Rabi. Ayahnya meninggal sebagai syahid dalam perang Uhud bersamamu, paman anak ini mengambil seluruh hartanya dan tidak menyisakan untuknya sedikit pun, dan tidaklah keduanya menikah melainkan memiliki harta. Nabi bersabda, Allah akan memutuskan hal itu. Maka turunlah ayat tentang waris. Maka Rasulullah mengirimkan utusan kepada paman anak itu. Rasulullah bersabda, berikanlah 2/3 harta kepada kedua putri Sa'ad bin Rabi, kepada ibunya 1/8, dan sisanya untuk kamu. Yang jelas, bahwa hadis Jabir yang pertama, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjadi sebab bagi diturunkannya ayat terakhir surat ini, sebagaimana akan dikemukakan nanti. Karena pada saat itu, Jabir hanya memiliki beberapa orang saudara perempuan, dia tidak memiliki anak perempuan, dan mewarisi sebagai kalalah, artinya seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan beserta keturunannya, dan ayah pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Kami menyebutkan hadis itu di sini semata-mata mengikuti Al-Bukhari karena dia pun menceritakan ayat itu di dalam hadis. Hadits kedua dari Jabir lebih layak bagi diturunkannya ayat ini. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, Allah mewasiatkan kepadamu sehubungan dengan anak-anakmu bahwa bagian bagi seorang anak laki-laki adalah sama dengan 2 bagian anak perempuan. Yakni, Allah menyuruhmu berlaku adil terhadap mereka. Pada zaman jahiliyah, harta pusaka itu hanya bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita. Kemudian Allah memerintahkan agar menyamakan dalam prinsip kewarisan. Allah pun membedakan antara kedua jenis itu, laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Hal itu karena laki-laki perlu biaya untuk memberikan belanja kepada keluarganya. Jadi, pantaslah bila laki-laki diberi bagian 2 kali lipat dari bagian yang diberikan kepada wanita. Dari penggalan ini dapat disimpulkan bahwa Allah lebih menyayangi makhluknya daripada seorang ibu kepada anaknya sehingga dalam ayat ini dia memerintahkan kepada kedua orang tua untuk memberi bagian seperti itu. Maka, jelaslah bahwa Allah lebih mencintai mereka daripada orang tuanya sendiri. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, sebelumnya harta untuk anak dan orang tua mendapat bagian menurut wasiat. Kemudian Allah menasah, artinya membatalkan hukum, hal itu dengan ketentuan yang disukainya. Maka dia menetapkan bahwa bagian seorang laki-laki adalah sama dengan 2 bagian anak perempuan, masing-masing ibu bapak mendapat 1/6 dan 1/3, istri mendapat 1/8 dan 1/4, dan suami mendapat 1/2 dan 1/4. Firman Allah Ta'ala, jika semua anak itu perempuan dan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari pusaka yang ditinggalkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata fauga merupakan tambahan. Pendapat ini tidak dapat diterima karena di dalam Al-Quran tidak ada ungkapan tambahan yang tidak bermanfaat. Kemudian firman Allah, maka bagi mereka 2/3 dari pusaka yang ditinggalkan.
Jika kata fauga seperti yang mereka maksudkan, niscaya dikatakan, falahuma as-sulut sa'ema taraka. Keberadaan bagian 2/3 bagi dua anak perempuan juga dihasilkan dari ketetapan bagian bagi dua saudara perempuan pada ayat terakhir. Pada ayat itu, Allah menetapkan bagian 2/3 bagi dua saudara perempuan. Jika dua saudara perempuan mendapat bagian 2/3, maka bagian 2/3 bagi dua anak perempuan tentu lebih utama lagi. Dalam hadis Jabir terdahulu telah dikemukakan bahwa Nabi menetapkan bagian 2/3 bagi dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi. Jadi, Al-Quran dan Sunnah menetapkan bagian tersebut. Juga karena Allah berfirman, jika anak perempuan itu seorang, maka baginya setengah. Seandainya dua anak perempuan mendapat bagian setengah, niscaya bagian ini ditetapkan pula bagi dua saudara perempuan. Namun, tatkala bagian setengah ini ditetapkan bagi anak perempuan yang sendirian, maka hal itu menunjukkan bahwa dua anak perempuan itu mendapat ketentuan bagian 2/3. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, bagi setiap orang dari ibu dan bapak mendapat 1/6 dari pusaka yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal memiliki anak. Jika orang yang meninggal tidak memiliki anak dan ahli warisnya hanya ibu bapaknya saja, maka ibu mendapat 1/3. Dalam kewarisan, ibu dan bapak memiliki beberapa kondisi, sebagai berikut. Pertama, ibu bapak bersama anak-anak. Jika demikian, maka masing-masing mendapat 1/6. Jika almarhum hanya memiliki seorang anak perempuan, maka si anak mendapat setengah, masing-masing ibu dan bapak mendapat 1/6, dan si bapak mendapat 1/6 lagi karena asyabah, artinya istilah ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya. Dalam kondisi demikian, ayah berkedudukan sebagai penerima bagian tertentu dan penerima asyabah, artinya istilah ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya. Kedua, ibu dan bapak sebagai ahli waris satu-satunya. Jika demikian, maka ibu mendapat 1/3 dan ayah sebagai penerima asyabah, artinya istilah ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya, murni. Dalam kondisi demikian, ayah bisa memperoleh 2 kali lipat dari bagian ibu, yaitu 2/3. Jika almarhum memiliki istri atau suami, di samping ayah dan ibu, maka suami mendapat setengah dan istri mendapat 1/4. Kemudian para ulama berikhtilaf, artinya berbeda pendapat, mengenai apa yang dapat diambil ibu. Jika demikian, pendapat mereka terbagi 3. Pendapat yang paling sahih mengatakan bahwa ibu dapat mengambil 1/3 dari sisa pada 2 kasus di atas, karena sisa itu bagaikan seluruh pusaka dalam kaitan dengan ibu dan ayah. Allah telah menetapkan bagian setengah bagi ibu yang diambil dari bagian yang ditetapkan Allah bagi ayah. Maka ibu mengambil 1/3 dari sisa dan ayah mengambil sisa sebagai bagian 2/3-nya itu. Inilah pendapat Umar dan Utsman. Riwayat yang paling sahih di antara 2 riwayat yang ada adalah dari Ali, dan riwayat inilah yang dipegang oleh Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Sabit. Itulah pendapat para fuqaha yang 7, imam mazhab yang 4, dan jumhur ulama. Ketiga, ayah ibu bersama saudara-saudara almarhum, baik mereka merupakan saudara kandung maupun saudara sebapak, atau saudara seibu. Mereka tidak mendapat bagian pusaka sedikit pun jika ada ayah. Walaupun tidak mendapat, keberadaan mereka menghijab bagian ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Jadi, ibu mendapat 1/6 jika almarhum punya saudara. Jika tidak ada ahli waris selain ibu dan bapak, maka bapak mengambil sisa pusaka. Menurut jumhur ulama, hukum 2 saudara sebagaimana telah kami utarakan adalah seperti hukum saudara yang banyak. Firman Allah Ta'ala, jika orang yang meninggal memiliki sejumlah saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Saudara-saudara itu terkalahkan oleh ibu sehingga tidak mendapat pusaka.
Ibu tidak terhijab untuk mendapat sepertiga oleh seorang saudara laki-laki, dan ibu baru terhijab oleh 2 saudara lebih. Firman Allah Ta'ala, pembagian itu setelah ditunaikan wasiat yang ia buat atau utang. Para ulama salaf sepakat bahwa utang harus dibayar lebih dahulu daripada wasiat. Hal itu dapat diperoleh dari tinjauan terhadap makna ayat yang mulia secara seksama. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan para penulis tafsir meriwayatkan hadis yang diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya kalian membaca ayat, pembagian itu setelah ditunaikan wasiat atau utang. Sesungguhnya Rasulullah membayar utang sebelum melaksanakan wasiat, sesungguhnya anak-anak bibi dapat menerima pusaka, sedangkan anak-anak kerabat lain tidak, dan seseorang dapat mewarisi saudara seayah dan seibu, namun tidak saudara seayah saja. Kemudian Tirmidzi mengatakan, kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis Al-Harits, dan sebagian ulama telah membicarakannya. Saya, Ibnu Katsir, berkata, namun, Al-Harits itu cakap dalam ilmu faraid, artinya hukum waris, dan memperhatikan ilmu hitung. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Yakni, sesungguhnya kami telah menetapkan bagian tertentu bagi kaum ayah dan ibu dan menyamakan mereka dalam prinsip ilmu faraid yang berbeda dengan praktik yang terjadi pada zaman jahiliyah dan zaman permulaan Islam. Pada saat itu, harta adalah untuk anak laki-laki, dan kedua orang tua hanya menerima bagian menurut wasiat saja, seperti telah dikemukakan dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya Allah telah menghapus ini. Kemudian dia menetapkan bagian tertentu untuk mereka dan mereka sesuai dengan keturunannya, sebab manusia terkadang mendapat manfaat duniawi atau ukhrawi, artinya kebermanfaatan untuk kehidupan akhirat, atau keduanya dari ayahnya, manfaat yang tidak didapat dari anaknya. Dan kadang-kadang terjadi pula perkara sebaliknya. Oleh karena itu, Allah berfirman, orang tuamu dan anak-anakmu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Yakni, manfaat itu ditunggu dan diharapkan dari seseorang, ditunggu dan diharapkan dari orang yang lain. Oleh karena itu, dia menetapkan sebesar ini dan ini kepada si Anu dan Anu serta dia menyamakan laki-laki dan perempuan dalam arti keduanya mendapat pusaka. Wallahu alam. Firman Allah, inilah ketetapan Allah. Penjelasan kewarisan yang telah kami utarakan dan pemberian bagian kepada satu pihak yang lebih besar daripada kepada yang lain merupakan ketetapan Allah yang telah ditetapkan dan diputuskannya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, yang menempatkan perkara dalam posisinya, Dia memberi kepada masing-masing orang bagian yang menjadi haknya berdasarkan perhitungannya. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu setengah dari pusaka yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak memiliki anak. Jika mereka memiliki anak, maka bagimu seperempat dari pusaka yang ditinggalkan mereka setelah ditunaikan wasiat yang disampaikannya atau utangnya. Bagi istri-istri seperempat dari pusaka yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu memiliki anak, maka bagi mereka seperdelapan dari pusaka yang kamu tinggalkan setelah ditunaikan wasiat yang dibuatnya atau utangnya. Jika mayat yang mewariskan itu sebagai kalalah, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedang dia memiliki seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka masing-masing dari keduanya mendapat seperenam. Jika saudara itu lebih dari seorang, maka mereka mendapat sepertiga untuk semua setelah ditunaikan wasiat yang dibuatnya atau utangnya sebagai wasiat yang tidak memudaratkan dan karena Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun, ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, wahai kaum laki-laki, bagimu setengah dari pusaka yang ditinggalkan oleh istri-istrimu yang meninggal tanpa anak. Jika mereka memiliki anak,
maka bagimu seperempat dari pusaka yang ditinggalkan mereka setelah ditunaikan wasiat yang disampaikannya atau utangnya. Telah dikemukakan bahwa utang harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian pemenuhan wasiat, dan terakhir pembagian pusaka. Ini merupakan ijma para ulama. Ketentuan cucu laki-laki dari anak laki-laki, hingga keturunan seterusnya, adalah seperti anak kandung. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bagi istri-istri seperempat dari pusaka yang kamu tinggalkan, yakni para istri, baik terdiri atas seorang, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, mendapat seperempat atau 1/8 secara bersama-sama. Setelah ditunaikan wasiatnya. Penafsirannya seperti baru saja dikemukakan. Firman Allah, jika mayat yang mewariskan itu sebagai kalalah, artinya seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan beserta keturunannya, dan ayah pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Istilah kalalah didefinisikan oleh Abu Bakar Shiddiq. Dia berkata, saya berpendapat ihwal kalalah berdasarkan penalaan sendiri. Jika pendapat itu benar, maka dari Allah. Jika salah, maka itu dari diriku dan setan. Allah dan Rasul-Nya terbebas dari kesalahan. Kalalah ialah orang yang tidak memiliki anak dan ayah. Pendapat yang sama diriwayatkan pula dari Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Riwayat mengenai pendapat itu disahihkan bukan hanya oleh seorang yang diterima dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit. Pendapat itu pun dipegang oleh Asy-Syafi'i, An-Nahai, Al-Hasan, Qatadah, Jabir bin Zaid, dan Al-Hakam. Pendapat itu juga dipegang oleh para ulama salaf, khalaf, ulama Madinah, Kufah, dan Bashrah. Itulah pendapat para fuqaha yang 7, imam mazhab yang 4, jumhur ulama salaf dan khalaf, bahkan merupakan pendapat mereka semua. Diceritakan bahwa pendapat itu disepakati oleh semua ulama, kecuali oleh segelintir orang saja.